Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, hari ini saya akan membicarakan mengenai logika kebablasan para teknis ya, atau mungkin para engineer bahkan yang mereka sepertinya eh, berkutat dalam dunia logika tetapi kurang menggunakan logikanya menurut saya. Banyak seperti itu. Keganasan PLN mengakali meteran memeras rakyat anti green energy. Video ini sudah lama, mungkin sekitar tahun saya mulai menjalankan uh, sistem solar cell atau tenaga matahari dengan sistem grid tie ya, yang lebih maju daripada sistem konvensional seperti di lampu merah atau segala macam. Jadi uh, saya mau jelaskan dulu, video ini sudah lama sekali sebetulnya, dan kenapa pada video ini saya marah karena saya telah banyak habis duit dalam ukuran kantong saya, sekitar berapa 80 juta untuk dua inverternya saja, hampir 80 juta, belum lagi yang lain-lain ya. Jadi pertama ketahui dulu, solar cell pada umumnya perlu komponen utama paling enggak 4 komponen pada umumnya. Seperti lampu merah itu paling tidak 3 komponen, yaitu papan solar cell itu sendiri, terus controller, terus aki atau baterai, atau yang di rumah, papan solar cell, controller, aki, inverter. Jadi 4 komponen ya, 3 atau 4 komponen. Dan biayanya ini luar biasa mahal kalau memakai baterai. Dia jadi luar biasa mahalnya, dan ya kita harus putus nyambung. Jadi mau pakai PLN, mau pakai sistem off grid istilahnya, bukan grid tie ya. Biaya baterai itu luar biasa hebatnya dibandingkan tidak memakai baterai. Tapi bagaimana mungkin tidak memakai baterai kalau malam hari? Nah, makanya ada sistem grid tie. Sistem grid tie ini kontan atau langsung dia terlihat. Jadi awalnya saya beli dulu grid tie yang murah waktu itu, sekitar 4 jutaan ya, 1000 watt, buatan Cina. Saya tes. Saya memakai listrik pasca bayar. Saya belum pernah sama sekali menggunakan listrik token ya. Jadi saya nggak tahu, nggak punya gambaran. Salah saya di sana cuman pada video ini mengenai listrik yang sistem token ini ya, atau prabayar. Jadi saya kira sama saja. Sewaktu saya beli komponen pentingnya, yaitu grid tie inverter ya. Bahasanya semuanya sama, yang di video ini semuanya saya jelaskan. Jadi saya beli komponen utamanya grid tie inverter, lalu saya sudah punya solar cell, saya hubungkan langsung dari solar cell ke grid tie, dari grid tie langsung tertancap ke jala-jala listrik di rumah. Hasilnya luar biasa, meteran langsung mundur, tapi tidak ada baterai kan, tidak masalah. Nah, saya senang sama efeknya yang langsung ini, langsung mundur. Jadi itu artinya signifikan berubah. Jadi bukan seperti penghemat listrik segala macam, efeknya signifikan berubah langsung, listrik mundur. Artinya kita punya 100 watt, dia anggap saja nih hitung-hitungan di atas kertas, dia akan mundur selama 100 watt 1 jam misalnya. Kita punya 1000 watt, begitu pun dan seterusnya. Artinya bisa-bisa bulan depan paling tidak bayaran kita itu tagihan listrik mungkin bisa nol. Kalau di luar negeri orang istilahnya berternak solar cell. Rumah 1000 watt, dia buatlah sistem grid tie ini misalnya 5000 watt. Jadi malam dia pakai listrik negara, siang atau pagi atau siang dia menyuplai, selain pakai dia bisa menyuplai keluar dengan begitu banyaknya sehingga dia surplus misalnya. Akhir bulan dia untung sekian misalnya kan. Nah, kita ini nggak usah cerita surplus. Kita kalau kita punya 1000, kalau kita pakai PLN 1000 watt, misalnya saya pakai 500 saja.
misalnya ditetapkan oleh PLN, atau PLN ini nggak mau bayar nih, yang surplus misalnya nggak mau nih dibayar, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau surplus dianggap nol, ya nggak apa-apa, karena pada bulan depan kita nol bayarannya. Jadi dengan modal cuma solar cell, lalu grid tie, inverter, itu udah kelar urusan kita untuk menghemat listrik, gitu. Jadi video ini sudah lama sekali. Pada waktu itu saya beli yang 4 juta berjalan, pas saya beli 2 grid tie inverter buatan Jerman, hampir 80 juta. Pada waktu barangnya belum sampai ke saya, meteran udah dirubah oleh PLN. Nah, dirubah, tapi saya nggak tahu, dia nggak tahu permasalahan grid tie atau sistem listrik yang seperti ini ya. Saya cuma katakan saja nanti meteran saya harusnya nanti bisa bisa tetap berjalan dengan sistem grid tie ini. Jadi mereka cuma iya saja sampai akhirnya diganti tentunya ya. Waktu itu saya belum masuk ini. Ternyata pas saya tes itu ternyata sistemnya tetap jalan. Jadi misalnya saya coba siang hari ya. Saya coba siang hari listrik di rumah misalnya saya buat dipakai 100 watt misalnya. Rumah saya misalnya 1300 watt. Saya pakai sedikit saja, yang penting saya melihatnya berjalan ya. Berjalan lambat, lalu saya supply. Supply saya misalnya 1000 watt. Begitu saya supply, dianya tetap maju meterannya. Meterannya tetap yang analog tapi yang sudah diakali. Jadi dia tetap maju, majunya kencang. Jadi seolah-olah saya sedang memakai dari luar listrik 1000 watt. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi saya coba hubungi orang yang pasang segala macam, mereka iya saja, artinya mereka tidak mengerti pada waktu itu. Nah, terus sampailah Dirut PLN menghubungi saya. Waktu itu banyak tulisan saya di Kompas, di blog, termasuklah pada video ini, agar dihapus. Nanti akan dipasangkan. Sampai sekarang nggak ada kontaknya, padahal nomor HP saya nggak berubah. Sampai hari ini nomor HP saya nggak berubah. Nah, jadi saya yang lucunya juga banyak sekali di sini komentar orang-orang ya seperti mereka orang teknis ya. Tapi zaman sekarang ini Google ini sudah sedemikian mudahnya ya. Pada video saya lengkapi semua data saya pada deskripsinya segala macam, dan mereka seharusnya bisa Google daripada dia melemparkan bahasa yang sebenarnya lucu. Mereka orang teknis tapi tinggal Google saja, men-searching apa itu grid tie, langsung kelar urusannya. Mereka langsung tahu apa itu grid tie. Nah, contoh di sini banyak sekali yang seperti ini. Bahkan ada beberapa orang PLN yang dulu membuli saya, minta hapus komentarnya. Karena makanya kata saya tadi, dia kayaknya orang yang hidup dengan logika, tetapi pada waktu melihat video kayaknya mereka lebih haus dengan bully. Mereka yang penting bully dulu, nanti menggunakan logika. Padahal mereka orang teknis, kan agak aneh juga. Contohnya Pak Sukariwiro ini. Saya sudah ketawa, secara teori rendahan saya sudah ketawa. Tegangan inverter apa bisa naik sehingga ekspor. Nah, kan saya sudah bilang, dia cukup searching di Google, apa itu grid tie inverter. Kan saya bukan ngomong cerita-cerita saja tanpa memberikan teks, tanpa memberikan deskripsi. Kan aneh kan orang seperti ini, seperti orang teknis tapi kebablasan. Nah, jadi dia begitu searching ini dengan deskripsi saya, grid tie inverter, langsung kelar urusannya. Nah, ini juga ada, dia sendiri menghapusnya kayaknya ini. Dia menghapusnya yang kayak gini, banyak banget yang ngomong kayak gini. Ini mana ada bisa mensuplai keluar, meledak dong kalau aki yang supply. Nah, kenapa mereka kebablasan di sini? Saya kan pada videonya mencontohkan semuanya. Contohnya dari grid tie langsung nyambung ke PLN. Ternyata meterannya nggak mundur lagi. Artinya saya sedang menancapkan kan semuanya ke listrik, ke jala-jala listrik di rumah. Kenapa nggak meledak? Nah, saya aneh. Kalau saya jadi dia, saya punya pengetahuan. Kalau saya punya sumber listrik, lalu saya tancapkan ke jala-jala listrik di rumah, saya punya keterbatasan, misalnya belum tahu masalah grid tie.
saya melihat ada orang yang menancapkan ke jala-jala listrik, saya akan aneh, sepengalaman saya biasanya meledak. Nah gitu, kenapa orangnya nggak meledak? Nah kan harusnya logikanya berjalan ke sana, bukan langsung meluruskan logikanya. Jadi artinya dia tahu pengetahuannya bahwa kalau dia punya sumber listrik misalnya dari genset, disambungkan langsung ke PLN, maka gensetnya akan meledak. Ya, benar ya. Nah, jadi seperti itu bahasanya. Tetapi pada waktu dia melihat video saya, harusnya dia langsung bertanya, bukan memaksakan logika dia. Karena pada videonya, video saya, dia melihat saya menancapkan dan meterannya maju. Nah, kan harusnya kalau dia punya logika yang kuat, dia akan bertanya dalam hatinya, kok bisa ya ditancap nggak meledak seperti yang saya coba? Atau cuman teorinya saja? Saya punya asumsi bahwa meledak, atau pernah praktek lalu meledak, kan harusnya jadi ganjalan. Kok orang ini bisa ya, pas nancepin nggak meledak, lalu carilah ke Google kan, seperti itu. Jadi bukan memaksakan, walaupun udah melihat saya nancepin listrik dari sumber yang saya punya, dari grid-tie, inverter, dari solar cell, saya tancap, nggak meledak, kan aneh. Aneh nggak meledak, tetapi dia maksain teorinya bahwa itu akan meledak. Nah, kan nggak meledak masalahnya. Nah, kalau saya jadi dia, saya akan menahan dulu. Ini suatu keanehan, saya harus cari di Google. Nah, banyak sekali orang-orang yang katanya orang teknis seperti ini, tapi kebablasan dalam logikanya. Kayaknya kuatlah jiwa bulinya daripada jiwa teknisnya. Banyak sekali orang di sini, uh, ya katakanlah membuli saya, cuman saya lucu saja melihatnya. Dan terlebih lagi masalah meterannya akan meledak segala macam, itu banyak sekali kok mereka kayak punya logika, orang yang berlogika teknis ya, nggak mikir kayak gitu gitu loh. Google udah terjangkau semua orang, dia pokoknya maksain saja logikanya, padahal mereka melihat dengan matanya tidak meledak gitu loh. Nah, orang seperti ini banyak sekali, bahkan orang PLN sendiri minta tolong hapusin Pak, entah dia nggak bisa ngapus atau apa, tolong hapus komentar saya telah cek, ternyata padahal dia udah bully saya duluan gitu. Dan di Rut PLN dulu pernah, setelah beberapa tahun, 1 tahun mungkin, dia setelah saya upload tulisan dan video, dia minta dihapus, berikan hal yang positifnya saja dengan meteran grid-tie ini, jangan mengatakan yang seperti ini. Saya bilang ya nggak masalah Pak, bisa Pak, saya hapus lalu saya ganti penjelasannya dengan yang lebih baik. Tapi nggak ada realisasinya sampai hari ini. Bahkan rumah saya dulu, PLN numpang di rumah saya untuk memancang tiang listriknya yang udah bertahun-tahun. Saya nggak minta bayaran ke dia, ke PLN, nggak minta kompensasi, nggak. Tetapi dengan semua yang saya publish dulu di blog, di Kompas, itu yang dijanjikan oleh Dirut PLN waktu itu, Pak Nur Pamuji ya, yang sekarang udah kesangkut KPK, dia akan pasangkan segera. Dulu itu, setelah 1 tahun video itu dipublish kalau nggak salah ya, mungkin ya, saya lupa tepatnya. Dan rekaman dari HP saya pun masih ada screenshotnya, screenshot dalam bentuk videonya, dia SMS ke saya. Dia kenalkan staffnya dia, tapi saya nggak simpan percakapan saya dengan dia. Jadi itu saja. Jadi grid-tie ini saya mau menceritakan bahwa dianya sangat murah, sangat instan efeknya, dan sekarang ini begini, kalau saya PLN ngomongnya rugi, atau saya PLN mengatakan 1 kWh itu 1000 perak misalnya ya. Kalau saya pedagang nih, kalau saya pedagang, ada orang jual 500 perak kok nggak mau dibeli. Saya PLN, saya pedagang, jual listrik 1000 perak 1 kWh. Anggap saja modal saya 750 perak ya. Lalu ada orang mau jual 500 perak, kok nggak dibeli?
yang katanya 750 perak ini aja rugi gitu loh. Oke, sekarang kita turunin lagi. Yang mau jual ini turunin lagi. Kita rakyat misalnya mau jual PLN, kalau saya kelebihan PLN tetapin misalnya 1000 perak per kWh. Saya kelebihan misalnya dalam supply nggak bisa dibayar misalnya, nggak apa-apa. Kalau saya jadi rakyat mau banget, biarlah untuk sekarang ini saya mau supply saja. Saya punya rumah pemakaiannya 1000 meterannya 1000 watt. Saya buat misalnya meteran saya buat solar cell sistem Greta itu 2000 watt misalnya, atau 3000 watt, karena biayanya masih murah dibandingkan pakai baterai yang harus kita berdikari ya, harus independen sifatnya, nggak terkoneksi PLN, itu sangat luar biasa mahalnya. Bedanya bisa sangat banyak sekali. Jadi orang masyarakat pasti mau kalau PLN nggak apa-apa nih, kamu nggak beli misalnya. Kan begitu logikanya kalau orang jualan. Saya lebih ini, saya pakai 1000 watt, saya supply 2000 watt. Yang penting saya nggak bayar bulan depan. Kok itu masih nggak mau loh? Aneh kan? Nah, itu yang permasalahannya. Jadi untuk Anda yang belum tahu mengenai apa itu grid-tie, solar tenaga matahari, grid-tie inverter, itu bisa lihat pada deskripsi video saya yang dahulu ya. Jadi bagi Anda yang belum tahu mengenai apa itu grid-tie inverter atau sistem tenaga matahari dengan sistem grid-tie ini yang langsung tertancap ke jala-jala listrik di rumah tanpa memakai baterai, mungkin banyak sudah orang tahu daripada waktu dulu ya. Semuanya ini banyak udah dihapus, mungkin banyak sekali orang yang membuli, padahal dari dulu juga Google udah bisa dijangkau semua orang. Oke, sekian saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.